guys, kenalin nama gue Faikar, bisa dipanggil Opai. Di sini aku jadi Westlight Engineer, kerjanya di rig 2 ya guys ya. Kalau gue sebenarnya sebelum berangkatnya nggak ada excited, jujur, karena udah mager gue, kayak anjir lah, fuck kata gue teh gitu. Cuman ternyata waktu nyampe di pulau ini, wih, Nama saya Davin, asli Bandung. Sebagai medis, standby medis. Enggak sih. Kasusnya cuman gatel-gatel, pilek, pegal, namanya ngangkat barang berat. Tapi yang parah paling satu orang yang kena getah rengas. Awalnya kecil tapi meluas. Alhamdulillah, puji Tuhan hari ini udah nggak bengkak. Lesinya juga udah nggak nyebar, jadi tinggal nunggu pemulihan aja. Jadi bangun sekitar jam 6:30. Dari jam 6 kita sebenarnya udah pada bangun. Cuman jam 7 tadi kita baru mulai makan, sama siap-siap. Tadi siapin GPS, siapin APD segala macam. Terus habis makan tuh kayak langsung disuruh, oke berangkat kita ke titik pengeboran ya. Kita survei. Oh yaudah boleh. Kalau dihitung-hitung ada 5 titik tadi kita ya. Kurang lebih dari 5 titik yang kita survei, titik pengeboran gitu. Terus kita sekarang udah 5 titik dan lagi mau jalan balik gitu. 7 ke 6 Pak, itu chaos banget sih medannya. Cuman itu pertama chaos, terus dia panjang. Dan kita sempat tadi itu mikirin ini gimana ya Pak, mesin-mesinnya gitu. Jadi kita juga mikirin tim-tim yang bakal kesini gitu. Jadi kita pikirin gimana medan-medannya, tapi ternyata kayaknya terlalu lama kalau misalkan kita mikirin itu. Jadi kita langsung survei ke titiknya aja. Tadi sempet kayak keliru gitu ya, titik-titiknya di mana, terutama di titik 8 itu tadi kita di titik 5 itu tadi kayak kita bingung ini titiknya di mana. Ternyata ya memang titiknya terlalu tertutup gitu dan terlalu rimbun gitu ya, terlalu rimbun sama duri-duri rotan. Jadinya kita sempat kebingungan dan lama di situ. Cuman oke, semuanya dapet. Kita hari ini 5 titik dan overall oke sih hari ini untuk hari pertama dengan persiapan yang freestyle banget ya. Jadi harusnya kita bikin peta dulu, bikin konturnya, bikin jalur-jalurnya, tapi dengan freestyle begini, dengan hasil yang segini ya oke lah gitu. Sekarang kira-kira udah jam 12:30, kita nggak bawa makan siang, jadi kita harus balik ke camp. Kalau nggak nanti terlalu malam kita kesesat di tengah hutan. Jadi kita harus balik dulu. Nih, jadi kalau ini kan di survei tanahnya tipis nih. Kalau tanahnya tipis berarti kemungkinan apa nih? Kemungkinan apa? Nggak bisa dibangun kah atau gimana? Oh, sebenarnya project ini kan soil investigation ya. Jadi kita menginvestigasi tanah, kita cari tahu, mengambil data-data tanahnya untuk diuji. Tapi Pulau Panimbangan ini mostly granit batunya, dimana granit ini adalah batuan yang susah untuk lapuk, resisten. Jadi sesuai yang dibilang sama Max tadi, tipis lah tanahnya. Nah itu juga tujuan kita kesini, nyari tanah-tanah yang agak tebal buat jadi acuan titik bor gitu. Ya untuk korelasinya untuk pembangunan ya buat infrastruktur, kalau dari sisi geotek sih sebenarnya bagus kalau tanahnya tipis, bedrocknya langsung ketemu bedrock, karena ketika didiriin pondasi dia kuat, si pondasinya itu langsung nyentuh bedrock, di bangunannya itu kuat.
begitu Pak. Kalau tanah kan dia masih tingkat kestabilannya kurang dibandingin batu. Nah itu chaos Pak, biasa ketemu gunung nanjak ya nanjak lah, tapi ini sepanjang jalan tuh nginjek batu boulder gitu, ibaratnya batu-batu lepas yang bisa tiguriling kapan aja gitu, ibaratnya kalau lu kepleset nih batunya jatuh Pak, nggak tahu lagi dah. Terus pasti ya takut, soalnya di grup Bang Fahmi santai banget bilang belum tahu sih ada buaya apa enggak, hati-hatilah pokoknya. Terus dia ngomong malaria lah, cuman ternyata untungnya waktu survei titik aman ya, cuman ketemu viper aja lah. Nah itu getar dikit sih, takut kalau jalan tiba-tiba keinjek, tapi ya kita cuek aja lah, mudah-mudahan nggak ada kejadian kayak gitu. Hari pertama seru, sampai hari ke 2 hari sebelum hari ini. Hari keberapa ya? 17 atau 18 lah. Itu diterjang ombak. Pas lagi dan pas sudah nyampe pesisirnya ternyata gede ombaknya. Ya udah, kita melipir dulu ke tempat nelayan di timur. Habis itu baru ke pulau ini, ke pesisir di sini. Cuman pas sudah di depan mata gede ombaknya, nggak bisa nambat. Jadi kita manuver balik 500 meter, disuruh berenang pakai pelampung di sini. Kebetulan gue nggak bisa berenang gitu, cuman untungnya sampai detik ini belum naik kapal. Gue sebenarnya takut sih kalau naik kapal ya, tapi insya Allah kita ini kan selalu berkembang, jadi mudah-mudahan kalau emang pada akhirnya gue harus berenang pakai pelampung aman-aman aja gitu, dan malah jadi nggak takut di pantai gitu aja Pak. Hampir mati, tapi kan Yesus selalu berada di dalam hati kita. Jadi percaya sama yang Maha Kuasa aja. Sama pro-nya di sini suruh berenang ya percaya berenang aja. Kita menemukan batu granit, di mana granit ini hampir terbentuk di seluruh bagian dari Pulau Panambangan. Tapi jika kita berada ke bagian punggungan atau daerah-daerah dataran yang lebih tinggi, itu kita sering menemukan adanya boulder-boulder. Nah, sehingga pada hari ini kita coba untuk menyusur sungai. Ketika kita menyusur sungai, kita mendapatkan singkapan asli dari batuan granit tersebut. Tapi seperti yang kita lihat, sebagian besar dari granit ini sudah teroksidasi maksimal. Jadi sangat extremely weather. Yang dia kristal-kristalnya itu sudah oxide gitu, karena bersentuhan dengan udara dan bersentuhan dengan air secara masif. Untuk kristal-kristalnya dia sudah melebur, tapi sedikit meninggalkan jejak seperti ada feldspar yang melimpah dan kuarsa. Terus di spot bagian ini kita bisa melihat adanya fracture yang sempat membuat bingung kita gitu. Gimana di bedding tersebut kita melihat adanya seperti sinklin atau lipatan yang berbelok. Namun untuk hipotesa ini perlu dikaji lebih lanjut ya, bagaimana pembentukannya. Apakah batuan dari plutonik ini, yaitu granit, bisa terbentuk melengkung-lengkung bentuk sinklin, yang biasanya term tersebut ada di batuan sedimen. Jadi
setelah kita catat-catat dan berapa seed fracture evacuator yang sudah kita plot di masing-masing singkapan, nanti kita bisa analisis gimana struktur dominan yang mengotor daerah di sini. Ya, jadi sekarang hari ke-15 kita menyusuri ke arah berlawanan dari camp dengan menggunakan kapal, terus untuk mengecek survei titik-titik yang akan kita lakukan penelitian. Dan tadi sempat naik kapal lama, mungkin setengah jam, ombaknya lumayan, dan tadi sempat juga Bang Wira kelepas bootnya takut tenggelam. Jadi udah siap-siap langsung ngehantem ke pulau juga. Terus karena kita lapar, di tengah-tengah makanan belum datang, jadi coba survival nyari protein segede-gedenya dengan cara mengumpulkan keong-keong batu yang ada di pesisir pantai. Dan ternyata setelah kita masak ala kadarnya pakai bumbu Indomie, rasanya lumayan Pak. Kayaknya katanya sih rasa khusus, tapi ada rasa-rasa terumbu karang juga. Anjing. Kacau untuk hari ini. Nih enak nih. Umurnya masih gerak-gerak gitu anjir. Masih ada nyawanya. Enak. Bohong, Mek. Sumpah. Rasanya tuh memang kayak usus gitu loh, Cok. Kering. Mencari One Piece paling penting. Mau ngarungin lautan, mau harus menyeberangi pohon-pohon, nggak apa-apa. Mau kemana? Paling jangan lupa makan, jangan lupa sholat, jangan lupa istirahat aja gitu. Dijaga safety-nya, karena safety yes, accident no. Dah gitu aja Pak. Yang penting istirahat cukup, hati-hati pas kerja, pakai APD yang benar, makan yang banyak. Kalau alergi makan dihindari makanannya. Pakai lengan panjang biar nggak kena getah sama duri, sama gigitan ular. Kalau ada gigitan ular, langsung balik base camp buat dibawa ke kota buat dikasih anti racun. Semoga sehat-sehat selalu yang di rumah. Video ini anjing. Gue udah curiga gue. Langsung palai. Aku buka apa Cok? Lagi ngapain, Pai? Boleh, Pak. 谢谢，来瞧你嘛，来瞧。这宠物它我吐吐。你我这是梦的把吐。叫么？我这是不得的。Coba dicat.这本就是不下。别。Wah.